Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 539 Pembajakan. Gedung BICen. Ini adalah pusat komersial paling makmur di Canceng. Bahkan di siang hari di bawah terik matahari, banyak orang berjalan-jalan di alun-alun depan gedung. Kadang-kadang, beberapa orang mengangkat kepala dan melihat ke arah utara emas. Chen Mansion sangat menyedihkan. Keluarga Huang jatuh terlalu cepat dan tiba-tiba, seperti meteorit yang jatuh ke tanah. Sepertinya baru kemarin keluarga Huang mengadakan kompetisi pemetikan pemuda kota Jintan. Kemunculan Chu Chen secara langsung mengirim keluarga Song ke surga. Banyak orang membicarakannya. Di BICen Pharmaceutical, semua orang di perusahaan sedang sibuk. Obat baru akan segera diluncurkan, dan semua orang dalam keadaan gugup dan penuh harap. Kantor Song Yan sangat sepi saat ini. Setelah Song Yan menutup telepon, dia meletakkan bunga di atas meja. Kantornya menerima semua jenis bunga hampir setiap hari. Song Yan sudah lama terbiasa. Hari ini, dia kebetulan menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan berita kepada Chu Chen lukisannya. Nona Song, tolong, dua orang yang berdiri di depan Song Yan adalah dua master dari sekte Tianji, Mei Wenhua dan Zhen Ke, yang melarikan diri dari aula pameran Pazu. Ekspresi Zhen Ke sangat acuh tak acuh. Jika kamu bekerja sama dengan baik, kami tidak akan mempersulitmu. Kami hanya ingin mendapatkan kembali barang-barang kami sendiri. Song Yan berdiri. Kedua orang ini dapat memasuki kantornya tanpa ada yang menyadarinya. Kekuatan mereka tidak dapat diduga, dan penjaga keamanan gedung tidak mungkin menangani mereka. "Kemana kamu akan membawaku?" Song Yan bertanya dengan tatapan sedikit panik di matanya. "Tinggalkan di sini dulu, keluar sendiri. Tapi ingat nasihatku, jangan biarkan siapapun memperhatikan apapun. Jika tidak, aku tidak keberatan membunuh orang di sini." Mata Mei Wenhua tajam. "Kemarin di ruang pameran, banyak dari kami telah mati, dan aku putus asa. Aku akan membiarkan kalian semua dikuburkan bersama kami." Tangan Song Yan gemetar. Ini bukan lagi akting sepenuhnya. Dia ingin menunda waktu sebanyak mungkin. Tetapi Chu Chen membutuhkan setidaknya 1 jam untuk segera kembali dari Yangcheng. "Tapi dua orang di depanku benar-benar bisa membunuh orang. Aku harus tenang," kata Song Yan, sekitar 10 menit. Mei Wenhua menjadi tidak sabar dan mengerutkan kening. Setelah kegagalan operasi kemarin, seorang ahli bela diri juga terluka. Mei Wenhua dan Zhen Ke masih mengalami luka di tubuh mereka. Mereka berdua tahu bahwa jika mereka masih ingin mendapatkan kembali peta rahasia surga, mereka harus menggunakan cara yang tidak biasa. Keduanya belajar sepanjang malam dan akhirnya menetapkan target mereka pada Song Yan. Chu Chen memiliki status terhormat, tetapi dia bersedia menjadi menantu keluarga Song untuk Song Yan. Selama dia memiliki Song Yan di tangannya dan memeras Chu Chen, dia akan memiliki peluang besar untuk mendapatkan kembali peta rahasia surga. Mereka memilih untuk melakukan pendekatan ini dengan hati-hati. Pertama, Song Yan diculik tanpa ada yang menyadarinya. Ketika mereka hendak membawa Song Yan pergi, panggilan telepon dari Chu Chen mengejutkan mereka semua hingga berkeringat dingin.
Song Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku bisa pergi." Song Yan membuka pintu kantor dan melangkah keluar. Semua orang di perusahaan Bei Chen sibuk, dan ada banyak wajah asing di perusahaan. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mencium peluang bisnis Song Yan Gao dan ingin mendapat bagian. Meski ditolak, mereka tetap memilih tangkai. Saya berharap saya dapat menggerakkan Bei Chen dengan memberikan suara pada tekad saya. Meskipun seseorang melihat Mei Wenhua dan Zhen Ke, mereka hanya melihat sekilas dan tidak melihat gerakan apapun. Song Yan meninggalkan Bei Chen dengan tenang. Ketika dia hendak keluar dari pintu Bei Chen, Song Yan tanpa sadar melirik ke arah kantor Xiaobei dari sudut matanya. Tetapi pintu kantor Xiaobei tertutup rapat dan tidak ada gerakan. Jantung Song Yan berdetak kencang. Dia berpikir bahwa Chu Chen akan mengaturnya melalui Xiaobei. Bahkan jika mereka bukan lawan dari kedua orang ini, mereka masih bisa mengikuti mereka dan menunggu penyelamatan Chu Chen. Tapi tidak ada yang aneh dengan hal itu. Song Yan datang ke pintu lift. Mei Wenhua dan Zhen Ke sudah mengikuti. Setelah memasuki lift, Mei Wenhua dan Zhen Ke saling berpandangan, diam-diam menghela nafas lega, dan di saat yang sama, mata mereka berkilat tajam. Kali ini, kita harus mendapatkan kembali peta rahasia surga. Jalur sabuk, sebuah mobil berlari kencang menuju Canceng. Di dalam mobil, Chu Chen meletakkan ponselnya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sesaat kemudian, telepon tiba-tiba bergetar. Chu Chen membuka matanya dan menyalakan ponselnya. Sebuah foto yang dikirim oleh Zhang Yongguo menunjukkan Song Yan berjalan di luar di lobi lantai pertama gedung Bei Chen. Di belakangnya ada dua pria paruh baya. Itu memang sekte Tianji. Mata Chu Chen menjadi dingin. Setelah mendengar dari telepon bahwa Song Yan dalam masalah, Chu Chen menebak di benaknya bahwa kemungkinan besar sekte Tianji yang melarikan diri kemarin. Sekarang sudah dikonfirmasi. Chu Chen memutar telepon Jiang Kufeng. Senior Jiang, telah ditentukan bahwa mereka adalah dua master seni bela diri dari sekte Tianji. Jadi kami masih membutuhkan senior Jiang untuk mengambil tindakan. Saya akan memberitahu senior tentang lokasi spesifiknya. Dan orang-orangku ada di sana. Ikuti mereka. Jiang Kufeng berkata, "Ya." Chu Chen menutup telepon. Dia tidak memberitahu Xiaobei karena dia khawatir musuh terlalu kuat dan jika Xiaobei mengambil tindakan, korban yang tidak perlu akan timbul. Ketika Chu Chen menghubungi Zhang Yongguo kebetulan berada kurang dari 10 menit dari gedung Bei Chen. Zhang Yongguo bertanggung jawab atas pelacakan. "Kapten Chu, aku baru saja datang kepadamu karena ada kabar dari penjara bahwa Zhao Fengyu ingin bertemu denganmu dan memberitahumu sesuatu." Xiao Feng berkata saat ini. "Apakah kamu akan terlibat dalam penculikan Song Yan?" Segalanya saling berhubungan. Mata Chu Chen sedikit menyipit. Peta misterius Tianji dan murid-murid sekte Tianji mungkin adalah yang mereka inginkan. Tapi, bisakah mereka memilikinya jika mereka menginginkannya? Chu Chen sangat yakin dengan kemampuan pelacakan Zhang Yongguo. Dan Canceng sekarang menjadi markas Zhang Yongguo. Dengan investasi besar dari Chu Chen, Zhang Yongguo telah membangun jaringan pengumpulan intelijen yang besar di Canceng. Saat mobil melaju menuju Canceng,
Zhang Yongguo juga melaporkan lokasinya kepada Chu Chen di sepanjang jalan. Mereka berkendara menuju distrik Sansui, daerah yang relatif terpencil di kota Chan. Chu Chen juga memberitahu Xiao Feng. Xiao Feng terus mempercepat. Adapun Jiang Kufeng, Chu Chen mengirimkan informasi lokasi satu persatu. Setengah jam berlalu, Zhang Yongguo mengirim pesan dan pihak lain memasuki taman. Telepon akan segera berdering. Chu Chen melihat teleponnya. Benar saja, dalam waktu 2 menit, telepon berdering dan ID penelepon menunjukkan kata istri. Chu Chen tersenyum dan menjawab telepon istri. Di ujung lain telepon, terdengar suara dingin. "Maaf, saya khawatir Nona Song tidak nyaman berbicara dengan Anda untuk saat ini." Ekspresi Chu Chen berubah. "Siapa kamu? Di mana Song Yan?" Mei Wenhua mendengus. "Chu Chen, kamu cukup pelupa. Bukankah kami baru bertemu denganmu kemarin?" Setelah Chu Chen berhenti sejenak, suaranya menjadi tajam. "Apakah itu kamu? Apa yang kamu inginkan? Kapan Sekte Tianji sampai pada titik menggunakan metode tercela seperti itu?" "Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Saya akan menelepon Anda lagi dalam setengah jam. Saya ingin Anda menyerahkan peta misterius rahasia surga kepada Zhao Fengyu dan murid-murid lain dari Sekte Tianji dan meminta mereka untuk membawanya keluarkan peta misterius rahasia surga. Kalau tidak..." Mei Wenhua menyipitkan matanya dengan dingin. "Ada sebuah danau besar di depanku, dan sepertinya danau itu cukup dalam. Jangan main-main." Suara Chu Chen cemas. Terdengar seperti dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. "Aku bisa membawakan peta rahasia itu kepadamu. Tetapi Zhao Fengyu dan yang lainnya ada di penjara. Aku tidak melakukannya. Mempunyai wewenang untuk mengeluarkannya. Saya tidak peduli cara apa yang Anda gunakan. Yang ingin saya lihat adalah hasilnya." Mei Wenhua berkata dengan tenang. "Sayang sekali gadis cantik seperti itu dikuburkan di danau." Setelah Mei Wenhua selesai berbicara, dia menutup telepon dan menatap Song Yan. Wajah Song Yan menjadi pucat. Dia bersandar di pohon besar di tepi danau. Tangannya terkepal dan dia menatap Mei Wenhua dengan gugup. Apa yang dia pegang di tangannya adalah jimat yang diberikan kepadanya oleh Chu Chen. Di dalam mobil, Chu Chen melihat keluar jendela. Mereka langsung menuju pintu keluar tol distrik Sansui. "Saudara Xiao, berapa lama kita akan sampai?" tanya Chu Chen. 20 menit. Xiao Feng berkonsentrasi mengemudi dengan kecepatan penuh. Chu Chen mengirim pesan ke Jiang Kufeng. Jiang Kufeng menjawab, 30 menit. Kebetulan itu adalah tenggat waktu setengah jam yang diberikan oleh Mei Wenhua. Chu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tahu tujuan dari Sekte Tianji. Dan mereka tidak akan menyakiti Song Yan sebelum melihat peta misterius Tianji. Namun, menggunakan keselamatan hidup Song Yan untuk mengancamnya agar menyerah telah sangat menyentuh keuntungan Chu Chen. Taman Sansui, mata Chu Chen bersinar dengan niat membunuh. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mobil melaju ke Taman Sansui. Setelah mobil berhenti, Chu Chen menghubungi Zhang Yongguo. Taman ini berada di lokasi terpencil, dan sejak tengah hari, hanya ada sedikit orang. "Tuan muda,
Zhang Yongguo berjalan mendekat dan menunjuk ke arah lain. Mereka berada di sebelah danau di sana. Tetapi lokasinya sangat luas dan datar. Selama kita berada dalam jarak 100 meter, kita dapat dengan mudah diketahui oleh orang lain. Jika kita ingin melakukan serangan diam-diam, itu sangat sulit. Chu Chen berjalan mendekat dan melihat dari kejauhan. Di samping danau, Song Yan sedang bersandar di pohon besar, sementara Mei Wenhua dan Zhen Ke berdiri di satu sisi. Chu Chen mengerutkan kening. Lawannya bukanlah orang biasa, melainkan dua ahli bela diri. Meski kamu bertarung sendirian, akan sulit bagimu untuk menghadapinya. Dalam keadaan seperti itu, mereka berdua masih sangat berhati-hati. Akan terlalu sulit untuk menyelamatkan Song Yan dalam serangan diam-diam. Bagaimana kalau saya menyamar sebagai pekerja sanitasi? Zhang Yongguo berkata dengan suara yang dalam. Saat saya dekat dengan mereka, saya akan segera mengambil tindakan. Mereka adalah dua ahli seni bela diri. Chu Chen memandang Zhang Yongguo. Apakah kamu yakin dapat menahannya selama 1 menit? Murid Zhang Yongguo menyusut. Meskipun dia merasakan kekuatan mereka berdua saat mengikuti mereka, dia tidak tahu bahwa mereka berdua adalah ahli seni bela diri. Jangankan sebentar, jika Anda melakukan serangan diam-diam, kemungkinan besar Anda akan terbunuh seketika. Chu Chen menatap ke kejauhan, lalu mengirim pesan ke Jiang Kufeng untuk menjelaskan situasi di sini. Jiang Kufeng menjawab dengan 4 kata dalam hitungan detik, ini bukan masalah besar. Chu Chen tercengang. Apakah dia meremehkan pria centil dari istana Skynet ini? Jiang Kufeng mengirim pesan lain, lihat penampilan saya. Pesan terus berdatangan, kamu berhutang budi padaku untuk masalah hari ini, jadi kamu akan menemaniku dalam misi dalam 2 hari. Misi lain, berita tentang Jiang Kufeng terus berdatangan, dan kemarahan mulai meningkat. Aku makan bubur tingsi di pagi hari, dan aku masih sangat kenyang sekarang. Ini hanya waktunya untuk berolahraga. Pohon besar menarik angin, sudah waktunya bagimu untuk mengatur kekuatan perlindungan bagi orang-orang di sekitarmu. Kudengar kamu memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Lang. Aku sangat suka mendengarkan pianonya. Kapan kita akan membuat aransemennya? Chu Chen, ponselnya berdering lagi. Mei Wenhua menelepon. Saat Chu Chen menjawab telepon, dia melihat pesan terakhir dari Jiang Kufeng. Saya telah tiba, bab 540. Tundukkan hukum. Chu Chen merasa tenang dan menjawab panggilan Mei Wenhua. Bagaimana? Kesabaran kita terbatas. Suara Mei Wenhua terdengar dingin. Di mana peta rahasianya? Peta misterius rahasia surga ada di tanganku. Nada suara Chu Chen dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan, dan dia mengertakkan gigi. Aku sedang dalam perjalanan ke penjara dengan itu sekarang, tapi aku tidak bisa menjamin itu. Saya benar-benar bisa menyerahkan peta misterius rahasia surga. Biarkan Zhao Fengyu dan yang lainnya mengeluarkannya, dan saya akan mencobanya. Jika tidak berhasil, saya secara pribadi akan membawakan peta rahasia itu kepada Anda. Tapi, aku tidak ingin melihatmu. Melihat semuanya berjalan lancar, Mei Wenhua menjadi lebih percaya diri. Dia diam-diam mencibir.
melirik Song Yan yang sedang bersandar di pohon besar, dan berkata dengan ringan, "Aku tidak ingin melihatmu. Saya tidak ingin mengetahui prosesnya. Selama saya melihat hasil yang saya inginkan, saya akan menelepon Anda lagi dalam 20 menit. Ingat, jangan melebihi batas waktu yang saya berikan kepada Anda. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin Nona Song akan melakukannya tidak terpeleset dan jatuh ke dalam air." Mata Chu Chen menjadi semakin dingin. Sebelum Chu Chen sempat menjawab, Mei Wenhua segera menutup telepon. "Dia mungkin sedang terburu-buru sekarang." Mei Wenhua tersenyum. Selama dia berhasil menyelamatkan Zhao Fengyu dan kelompoknya dan mendapatkan kembali peta rahasianya, bahkan jika beberapa cara khusus digunakan, apa bedanya? Selama tujuannya bisa tercapai, yang terpenting adalah menggunakan pilihan yang paling tepat. Zhen Ke juga tersenyum dan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Chu Chen memiliki banyak kekuatan di sini. Kita harus berhati-hati jika dia datang ke rumah kita. Zhen Ke berkata. Namun, dengan Song Yan di tangan kita, kecuali dia ingin melihat Song Yan siang mati, dia pasti tidak akan melakukannya berani bertindak gegabah. Posisi yang dipilih oleh kakak senior Zhen sangat cocok. Ini pada dasarnya menghilangkan kemungkinan serangan diam-diam mereka. Mei Wenhua melirik ke arah kami juga telah mengerahkan formasi dalam jarak 10 meter. Bahkan jika departemen khusus dikirim, mengirim penembak jitu, jarak yang begitu jauh, ditambah dengan pengaruh formasi, dengan kekuatan ahli seni bela diri kita, sama sekali tidak sulit untuk membunuh Song Yan sebelum peluru menutupi kita. Chu Chen tidak akan membuat pilihan seperti itu kecuali mata Mei Wenhua tertuju pada Song Yan. Chu Chen bersedia untuk menjadi menantu kecil keluarga Song untuknya. Akankah dia rela membiarkannya mati? Di kejauhan, setelah Chu Chen menutup telepon, dia mengirim pesan ke Jiang Kufeng, "Senior, bagaimana rencanamu untuk bertindak?" Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Jantung Chu Chen berdetak kencang. Mungkinkah Zhao Feng tergelincir di saat kritis? Senior, Chu Chen mau tidak mau mengirim pesan lain. Pihak lain memberi batas waktu 20 menit. Namun 5 menit berlalu, dan Jiang Kufeng masih tidak menanggapi. Tuan muda, Zhang Yongguo merenung sejenak. Lalu tampak tegas dan mengertakkan gigi. "Mengapa Anda tidak mengikuti rencana saya sekarang dan berpura-pura menjadi pekerja sanitasi untuk mendekati mereka? Dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang mereka." Chu Chen menggelengkan kepalanya. Jika Zhang Yongguo pergi ke sana, itu sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Tapi Jiang Kufeng tidak bereaksi. Chu Chen hanya bisa dengan paksa menekan kegelisahan di hatinya. Senior Jiang berkata dia bisa mengatasinya. Mari kita tunggu. Chu Chen melihat masa lalu dari kejauhan. Dia lebih cemas dari siapapun. Saya harap Kapten Jiang bisa jatuh dari langit. Xiao Feng juga melihat ke arah itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, seseorang jatuh dari langit di kejauhan. Ah tidak, itu keluar dari tanah. Murid Chu Chen tiba-tiba menyusut. Itu bukan daratan. Itu adalah danau di belakang Mei Wenhua dan Zhen Ke. Air danau yang tenang mengeluarkan suara ledakan tanpa peringatan,
dan sesosok tubuh melompat seperti prajurit dewa yang turun dari langit. Jiang Kufeng, Chu Chen menahan napas. Adegan itu sepertinya telah melambat berkali-kali. Mei Wenhua dan Zhen Ke terkejut pada saat yang sama, dan menoleh perlahan, ekspresi mereka langsung menjadi ngeri. Bagaimana mungkin dia? Keduanya memiliki semacam ketakutan dari jiwa mereka terhadap Jiang Kufeng. Kemarin, ketiga tuan itu mengepung Jiang Kufeng, dan akhirnya, dengan bantuan Chu Chen, Jiang Kufeng mengalahkan mereka. Tapi sekarang, dengan dua tubuh yang terluka, semakin mustahil baginya untuk menjadi lawan Jiang Kufeng. Sampah, Jiang Kufeng menyerang dengan ganas, menyerang Mei Wenhua dan Zhen kepada saat yang bersamaan. Sebelum masuk ke dalam air, dia mengucapkan kata "Ren". Kakak senior, Mei Wenhua terkejut, dan dia memblokir serangan Jiang Kufeng dengan cara yang sangat malu, dan terus mundur. Zhen Ke juga bertarung dengan seluruh kekuatannya dan berteriak di saat yang sama, "Mundur!" Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Chu Chen. Jiang Kufeng ada di sini, artinya Chu Chen juga ada di sini. Dalam panggilan telepon tadi, Chu Chen sedang berakting. Ketika Mei Wenhua memikirkan hal ini, dia merasa lebih marah. Song Yan juga sadar dan tiba-tiba berdiri, tampak sangat gugup saat Jiang Kufeng bertarung melawan dua gangster sendirian. Ada suara langkah kaki di kejauhan. Song Yan melihat ke samping dan menjadi bersemangat. Dia bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukan Chu Chen. Setelah melalui banyak hal selama periode ini, kondisi pikiran Song Yan jauh lebih sulit daripada gadis-gadis biasa. Bahkan jika dia dibawa pergi oleh dua orang yang tidak diketahui asal-usulnya, Song Yan masih bisa mempertahankan ketenangannya sepanjang jalan. Tapi semua ini, saat dia melihat Chu Chen, Song Yan menghilang dan memeluk Chu Chen dengan erat. Ketergantungannya, tidak apa-apa. Chu Chen dengan lembut membelai punggung Song Yan, dan pada saat yang sama melirik ketiga orang yang bertarung di depan, matanya bersinar dingin. Jiang Kufeng dengan mudah menangani dua master seni bela diri itu sendirian. Setelah Chu Chen memperhatikan beberapa saat, dia tahu bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Adegan selanjutnya mungkin sedikit berdarah. Chu Chen meraih tangan Song Yan dan berkata, "Sayang, pulanglah." Cukup menyerahkan semuanya pada Jiang Kufeng, keluar dari taman. Sebelum Chu Chen masuk ke dalam mobil, dia melihat ke arah Zhang Yongguo dan berkata, "Dao Zhang, berkatmu kali ini saya bisa menyusul mereka." Zhang Yongguo tersanjung oleh pujian itu dan melambaikan tangannya dengan cepat. "Tuan muda, inilah yang harus saya lakukan." Chu Chen tidak berkata apa-apa lagi. Setelah masuk ke dalam mobil, Xiao Feng pergi. Melihat mobil Chu Chen meninggalkan bayangan di kejauhan, Zhang Yongguo merasakan kehilangan, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan. Dia tetap berada di sisi Chu Chen dan memiliki satu tujuan dari awal hingga akhir, yaitu berharap suatu hari nanti, dia dapat mengandalkan hubungannya dengan Chu Chen untuk memasuki Jiuxuanmen untuk berlatih semakin dekat ke Jiuxuanmen. Sebelum Chu Chen sampai di rumah, dia menerima pesan dari Jiang Kufeng. "Jiang Kufeng, penjahat telah diadili.
Chu Chen benar-benar melepaskan batu di hatinya. Bagaimanapun, mereka adalah dua master dari Sekte Qi di tingkat master seni bela diri. Setelah beberapa saat, pesan Jiang Kufeng datang lagi, ikuti saya ke luar negeri dalam 3 hari untuk menjalankan misi. Chu Chen tercengang. Setelah beberapa saat, Chu Chen bertanya pada Song Yan, kapan obat baru Bei Chen akan diluncurkan? Masih ada 2 hari. Song Yan sudah benar-benar tenang, semuanya sudah siap. Chu Chen berpikir sejenak dan mengirim pesan kembali ke Jiang Kufeng. Misi apa? Tangkap pencurinya Huo Yan. Bersambung.